Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir ya di acara Diseminasi. Kombel ini, Kombel. ya, komunitas belajar. Karena di Sakti ini kan ada Kombel Sakti, komunitas belajar Sakti. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk berkolaborasi, ya intinya berkolaborasi antara saya selaku guru PJOK, kemudian Pak Dana selaku guru bahasa Indonesia dan guru informatika, ya seperti itu. Nah, di sini saya membuat rencana tindak lanjut tentang sport education model, di mana nanti peserta didik itu membuat lomba ya, hadang antar kelas ya. Jadi hadang ini kan adalah olahraga tradisional lah. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah main. Nah, pernah kan Pak Dana dulu main hadang? Pernah, main gala. Ya, main gala sih main dulu. Kalau sekarang kan namanya hadang karena sudah menjadi olahraga ya. Jadi sudah dibekukan aturan segala macamnya gitu. Nah, di sini nanti kita berkolaborasi untuk membuat pembelajaran itu menjadi lebih efektif lah seperti itu ya. Nah, di sini itunya lanjut Pak. Nah, latar belakang di sini saya menggunakan metode SEM atau Sport Education Model ya, di mana nanti peserta didik atau pendekatan pembelajaran ini PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata dalam bidang olahraga. Kemudian model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk untuk mempelajari keterampilan taktik, strategi, aturan, permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minat peserta didik. Jadi di SEM ini kita selaku guru hanya menjadi fasilitator. Mungkin di pembelajaran lain juga bisa ya memakai SEM atau model lainnya, karena peserta didik itu diberikan ruang sebebas-bebasnya untuk dia memberikan pendapat, untuk dia memberikan atau memilih sendiri ya apa yang ingin dipelajarinya atau dia mau berperan sebagai apa. Nah, di SEM ini dituntut seperti itu. Jadi tidak hanya kita sebagai kamu ini ya belajar ini hanya apa ya? Hanya kita memberi materi aja gitu. Tapi anak-anaknya tidak diberikan pilihan. Nah, di SEM ini kita memberikan pilihan. Makanya kenapa saya membuat lomba atau pembelajarannya nanti lomba hadang antar kelas. Nanti peserta didik itu dibagi ya, ada yang menjadi panitia nantinya, ada yang menjadi peserta atau atlet gitu kan. Kemudian ada yang menjadi wasit, ya seperti itu. Nanti sambutan segala macamnya pun peserta didik yang berperan seperti itu. Kita hanya memantau ya, memfasilitasi saja seperti itu. Ya, lanjut Pak. Nah, di sini tujuannya mengembangkan keterampilan spesifik olahraga tradisional dan hadang dan meningkatkan kebugaran peserta didik, yaitu intinya seperti itu ya. Mengembangkan pengalaman peserta didik dalam membuat perencanaan dan mengorganisir sebuah event pertandingan ya. Karena kalau dalam kurikulum Merdeka itu kan pembelajaran sepanjang hayat ya. Nah, ini juga akan nanti berdampak kepada peserta didik setelah mereka lulus. Karena di SMP saja sudah diajarkan untuk gimana caranya membuat event, gimana caranya untuk mengorganisir sebuah acara seperti itu. Kemudian mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menyusun susunan acara, teks sambutan. Nah, itu nanti makanya saya mengajak berkolaborasi Pak Dana selaku guru bahasa Indonesia. Nanti kan ada dibagi ya peserta tuh, ada yang menjadi panitia. Nah, kan pasti belum paham gimana caranya membuat susunan acara, yang gimana caranya untuk dia membuat teks sambutan gitu kan. Nah, itu saya minta bantuannya dari Pak Dana untuk memberikan pembelajarannya gimana membuat teks sambutan yang baik itu seperti apa gitu. Ada pendahuluan kan, mungkin Pak Dana lah lebih paham seperti itu ya. Kemudian di sini ada mengembangkan keterampilan peserta didik dalam membuat poster informasi dengan media pembelajaran Canva. Nah, ini saya minta bantuannya ke Bugi untuk mengenalkan lah aplikasi Canva itu seperti apa, karena mungkin
ada beberapa siswa yang sudah tahu lah Canva gitu, sudah sering pakai, tapi kan ada peserta didik juga yang mungkin sama sekali tidak paham gitu, gimana caranya, terus membuat poster seperti apa gitu. Saya minta bantuannya Bu Ugi seperti itu untuk membantu peserta didik dalam nanti membuat poster, misalkan lomba hadang. Nah di situ kan, di poster itu kan pasti ada informasinya, ada waktunya, ada segala macamnya. Nah itu bantuannya dari Bu Ugi seperti itu. Jadi tujuannya dari ini. Next. Nah ini capaian dan langkah hasil ya. Capaian tadi mungkin sudah dijelaskan lah ya. Capaian pemahaman peserta didik tentang permainan hadang, terus praktik dalam permainan hadang, kemudian menunjukkan sikap sportivitas, ya, fair play dan kerjasama, mengembangkan kepemimpinan peserta didik dan tanggung jawab. Ya. Itu ketika kita membuat membuat ini, ya, apalagi kepada peserta didik kita melihat ya, aspek kognitifnya atau afektifnya seperti apa, apakah mereka bertanggung jawab dengan tugas yang mereka diberikan. Sebenarnya bukan memuaskan, mereka juga memilih maunya jadi apa nih, mau jadi panitia, mau jadi atlet, ya, atau mau jadi segala macamnya gitu kan. Mereka diberikan tanggung jawab itu seperti itu. Nah nanti langkah-langkah pada saat pelaksanaannya seperti ini mungkin. Yang pertama sosialisasi dan penyampaian tujuan ya. Ke guru, mungkin nanti ke guru, ke wali kelasnya, karena kan ini melibatkan semua kelas, ya, mau kelas 7, kelas 8, ya, kelas 9, melibatkan semua kelas. Otomatis nanti kita juga harus menjelaskan kepada wali kelas, kepala sekolah seperti itu. Kemudian nanti poster dan banner. Nah ini nanti pada saat ininya Buki ya mengumpulkan akhirnya untuk gimana anak itu membuat poster yang menarik, banner yang menarik untuk lomba hadang ini. Kemudian demonstrasi permainan, ya, pertandingan eksebisi, misalkan nanti guru-guru kan yang kangen masa lalunya seperti itu, dulu masa kecilnya sering main hadang, ya, nanti eksebisi antara guru misalkan melawan peserta didik atau melawan murid seperti itu. Kemudian penjelasan aturannya segala macamnya, karena memang hadang ini sudah dibukukan aturannya seperti itu. Kemudian pembentukan tim atau pembagian kelompok tugas lah, pembagian tugasnya kepada peserta didik, ya, tugas-tugasnya apa aja yang harus disiapkan. Nah, itu langkah-langkah yang dan penentuan jadwal. Sebenarnya ini tuh proyeknya 3 minggu, ya, 3 minggu, 1 minggu untuk pengenalan apa itu hadang peserta didik, ya, ke guru-guru. Kemudian nanti minggu keduanya pembagian kelompok, pembagian tugas, minggu ketiganya pelaksanaan seperti itu. Kemudian hasil, nah, peserta didik mampu menjadi panitia, manajer, pelatih, atlet dan peran lainnya dalam pemerintahan atau dalam pembelajaran nanti. Dan peserta didik mampu membuat poster yang menarik di Canva. Peserta didik mampu membuat susunan acara, teks sambutan yang baik. Itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Iya, ini menarik sekali ya Pak Riki, dan ini SEM ini sebenarnya saya sendiri belum mempraktekannya di bahasa Indonesia, dan mungkin ini bisa dicoba lah ya, khususnya di pelajaran bahasa Indonesia. Dengan kolaborasi ini saya terima kasih ke Pak Riki sudah diundang ke acara ini. Setidaknya ini menjadi ilmu tersendiri bagi saya, khususnya untuk mungkin menerapkannya di kelas gitu. Dan mungkin SEM ini bisa lebih dikembangkan lagi, dan apalagi tadi ada kata Pak Riki untuk mungkin mengenang yang sudah tua sukses saya, mungkin ada permainan antara guru dan siswa itu menarik sekali, dan ini menjadi inspirasi bagi kami gitu untuk terus mengembangkan. Jadi terima kasih nih, ini ilmu bagi kami Pak Riki. Baik, ya, terima kasih kepadanya juga. Dan nanti mungkin sebenarnya sama aja sih dalam pembelajaran itu kan. Kalau di bahasa Inggris kemarin Unisa, ya, ada STEM, ya, STEM sama aja untuk
kemarin kita melaksanakan P5 ya, itu kan pembagian tugasnya cukup lumayan ya, ada peserta didik jadi dekorasi, ada yang jadi publikasi gitu kan, sama. Nah ini penerapannya seperti itu kan, di kurikulum Merdeka ini gimana caranya kita membuat pembelajaran itu menjadi efektif gitu. Karena peserta didik tidak lama, kalau di PJOK kan nunggu lama di lapang, diam pasti panas ya, jenuh, kemudian pengen gerak tapi nggak boleh misalkan. Nah bagaimana di SEM ini melibatkan semua peserta didik. Nah ini struktur program dan mitra ya. Di sini saya selaku guru PJOK-nya yang menjadi lokomotifnya ya, jadi kemudian saya mengajak Pak Dana, guru bahasa Indonesia, nanti Bu Ugi juga informatika ya, dan guru-guru yang lainnya ya, sebagai wali kelas ya, kemudian di atasnya mungkin ya selaku kepala sekolah seperti itu. Nah kapasitas yang dimiliki, nah sekolah ini kan untuk sarana dan prasarananya cukup bagus lah, cukup baik ya, ada lab gitu, lapang juga lengkap, kita ada lapang futsal, voli ya, kemudian peralatan segala macamnya sudah cukup baik lah. Nanti dan sumber daya manusianya juga mungkin guru-guru di sini sudah berkompeten semua ya, karena banyak yang menjadi guru penggerak seperti itu. Nah, jadi saya harapkan kegiatan ini bisa kita laksanakan secara maksimal seperti itu. Nah rencana evaluasi mungkin nanti setelah kegiatan ini mungkin kita akan membuat rencana evaluasi dan melalui survei, mungkin survei ke anak-anak atau melalui wawancara ke peserta didik gitu kan, bagaimana berguru gitu kan, bagaimana pembelajaran ini apakah berhasil atau tidak. Nah tantangan yang akan kita hadapi ini nanti ketika program ini berjalan gitu, tingkat partisipasi peserta didiknya ya, apakah akan antusias apa tidak. Nah ini menjadi tantangan kita nanti selaku komber atau untuk belajar ini, bagaimana meningkatkan antusiasme siswa untuk membuat lomba cadangan antar kelas ini, kemudian koordinasi jadwal kepada guru mapel yang lain. Nah otomatis kan ketika cuman bahasa Indonesia, informatika dan PJOK, nanti mapel yang lain akan terganggu. Nah bagaimana nanti kita menyampaikannya kepada guru-guru mapel yang lain gitu. Nanti koordinasi dengan wali kelas strategi, itu tantangan yang akan kita hadapi nanti pada saat program ini berjalan. Seperti itu, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Bu Ugi atau gimana? Kalau ini kan tadi di minggu pertama, jadi semua nanti pembagian tugas sesuai jadwal pembelajarannya sih sebenarnya gitu kan. Misalkan saya di PJOK Senin di kelas A, Yogi di kelas A-nya hari Selasa, tinggal sesuai jadwal aja. Ya sesuaikan itu. Jadi tidak mengganggu guru-guru yang lain juga sebenarnya. Jadi tetap aja kita masuk, nanti mungkin permainan hadangnya saya yang mengenalkan gitu kan, saya yang memberi ininya. Nah yang lainnya nanti tugas-tugas seperti membuat posternya atau membuat bagaimana susunan acaranya gitu, nanti Bu Ugi sama Pak Dana seperti itu. Itu mungkin ada lagi? Kalau misalkan tidak ada lagi, saya cukupkan ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir dan mau saya ajak berkolaborasi untuk kegiatan ini. Semoga nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik ya, dan ada manfaatnya untuk peserta didik seperti itu. Mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.